شفاعات وهذا مطلبي يا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام إلى حضرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآية. Para pengurus Masjid An-Nur yang saya hormati, para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah atas izin Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka melaksanakan pengajian rutin. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini ada dalam ridha Allah, ada dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat, juga pengikutnya yang setia selalu melaksanakan ajarannya sampai hari kiamat. Sehubungan masih suasana Idul Fitri, saya atas nama pribadi beserta keluarga mohon maaf lahir dan batin ya. Suasana Idul Fitri. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian tauhid. Sifat yang wajib di Allah yang selanjutnya yang kita bahas adalah sifat sama dan basar. Kita bahas sifat sama dulu. Allah wajib tersifati oleh sifat sama. Sin, mim, ain, sama. Artinya Allah itu mendengar. Akal kita mengerti bahwa Allah itu tersifati oleh sifat sama, artinya Allah itu mendengar. Dan akal kita tidak mengerti kalau Allah tidak tersifati oleh sifat sama, kalau Allah tidak tersifati oleh sifat mendengar. Nah, itu disebutnya wajibnya wajib akli. Arti sifat sama adalah mendengar. Sifat sama di Allah berarti Allah mendengar. Akal kita mengerti bahwa Allah tersifati oleh sifat sama, artinya Allah itu mendengar. Mendengarnya Allah tidak ditangguhkan kepada adanya makhluk. Walaupun makhluk tidak ada, Allah mah tetap mendengar. Walaupun tidak ada seorang pun yang percaya akan adanya sifat sama di Allah, manusia di alam dunia ini tidak percaya bahwa Allah itu mendengar, tetap Allah itu zat yang mendengar. Jadi tidak bergantungan kepada makhluk.
Dan mendengarnya Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, ketika kita mendengar nama Allah, maka terkumpul sifat-sifat kesempurnaan. Dalam arti ketika kita mendengar nama Allah, Allah itu zat yang melihat, Allah itu zat yang mendengar. Kan kalau kita mah bayi baru lahir, anggota yang berfungsi yang pertama telinga. Itu juga harus dekat. Makanya ketika seorang ibu melahirkan, bapaknya jangan kemana-mana. Maksudnya apain? Diazan deket. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih hawar-hawar. Ya. Berarti kita mah ada awalnya. Semakin lanjut usia agak jelas. Umur 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun jelas. Nah, nanti dicabut lagi tuh nikmat mendengar. Umpama umur 50, 60 kalau umur panjang. Jadi pendengaran itu udah apa? Enggak statis. Terus dicabut tuh Gusti Allah. Dikembalikan lagi kepada seperti kanak-kanak. Itu kalau di kita. Sebab mendengarnya kita ada awal, ada akhir. Nah, mendengarnya Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Nah, sekarang ta'alluq, kaitan, hubungan sifat sama. Sifat sama, sifat mendengarnya Allah mempunyai ta'alluq atau mempunyai hubungan dengan yang lain seperti hal sifat yang lainnya. Pertama adalah ta'alluq ibadah. Jadi ta'alluq itu kaitan, hubungan. Ibadah artinya kegunaan, manfaat. Yakni sifat sama, sifat mendengarnya Allah itu fungsinya, gunanya itu inkisyaf. Jadi inkisyaf itu terbuka, nyingkap, itu inkisyaf. Dalam arti membukakan semua yang ada. Jadi inkisyaf itu apa? Membukakan semua yang ada. Nah, yang ada kalau menurut Santi disebut maujudat, perkara yang ada, baik itu yang mungkinul wujud ataupun yang wajibul wujud, itu semuanya terdengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maujudat, perkara yang ada terinkisyaf oleh samanya Allah, isinya itu adalah mungkinul wujud ataupun wajibul wujud. Mungkinul wujud, mungkin adanya makhluk kita, ya, suara kita, omongan kita itu terdengar oleh Allah. Ataupun yang wajibul wujud, semuanya terdengar oleh Allah, suara ataupun bukan suara, yang termasuk warna itu menurut Syekh Abu Hasan
Al-Asy'ari itu terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'alluq sifat sama, ta'alluq ibadah, manfaat daripada sifat mendengarnya Allah adalah inkisyaf, membukakan kepada semua perkara yang maujudat, perkara yang ada, baik itu yang mungkinul wujud ataupun yang wajibul wujud, itu semua terdengar oleh Allah. Kemudian ta'alluq ibadah, sasaran, yakni sasaran sifat sama, sifat mendengarnya Allah ialah semua yang ada. Jadi semua yang ada itu apa? Disebut maujudat. Jadi maujudat itu semua yang ada, baik yang wajibul wujud dan yang mungkinul wujud, yang dapat ditemukan oleh panca indera ataupun ditemukan oleh akal. Pokoknya segala sesuatu yang disebut ada itu pasti terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'diyah, sasaran daripada sifat sama adalah apa? Perkara yang maujudat, perkara yang ada. Setiap perkara yang ada terdengar oleh Allah. Kemudian ta'alluq maratib atau tingkatan daripada sifat sama. Pertama, tanjizi qadim. Jadi tanjizi itu kontak, qadim yang qadim. Artinya apa tanjizi qadim daripada sifat samanya Allah? Allah mendengar kepada zat dan sifatnya dan tidak ada awalnya. Ini tanjizi qadim. Jadi tanjizi qadim itu apa? Daripada sifat sama, Allah mendengar kepada zat dan sifat-sifatnya. Tidak ada awalnya. Kemudian yang kedua, suluhi qadim. Suluh itu kepatutan. Namanya suluhi. Kalau tanjizi kontak. Nah, suluhi qadim daripada sifat sama, Allah mampu, Allah kuasa untuk mendengar segala sesuatu yang akan diciptakannya. Jadi ta'alluq sifat sama kepada barang yang mungkin sebelum adanya itu barang yang mungkin, Allah mampu untuk mendengarnya. Nah, itu disebut suluhi qadim. Kemudian yang ketiga adalah tanjizi hadis. Apa tanjizi hadis? Kontaknya sifat sama atau kontaknya sifat mendengarnya Allah kepada makhluk yang sedang berada. Ini sedang live. Sekarang kita nih, ya, kita lagi ngobrol, goyang-goyangnya kita itu terdengar oleh Allah. Disebut apa? Tanjizi hadis. Makanya Allah mendengar, Allah melihat, Allah mendengar, Allah melihat. Dimanapun kita berada, itu terdengar oleh Allah. Besar ataupun kecil itu suara, tidak ada yang samar, jelas terdengar oleh Allah. Yaitu disebut tanjizi hadis. Jadi tanjizi hadis itu kontak sifat sama, sifat mendengarnya Allah kepada makhluk yang sedang terjadi.
Nah sekarang kemudian din, apa sih din? Din itu perlawanan, sifat sama. Karena wajib akli adanya sifat sama di Allah. Allah wajib tersifati oleh sifat sama. Akal kita mengerti bahwa Allah itu tersifati oleh sifat sama. Artinya Allah itu mendengar. Nah, maka mustahil menurut akal kalau Allah tidak mendengar. Kan wajib akli, wajib menurut akal Allah tersifati oleh sifat sama. Artinya Allah itu mendengar. Nah, mustahil berarti lawanan daripada wajib. Mustahil Allah itu tidak mendengar. Berarti sifat yang wajib, sifat yang mustahil. Apa itu wajib? Akal ngerti. Apa itu mustahil? Akal tidak mengerti. Nah, ketika kita meyakini Allah itu tersifati oleh sifat sama, artinya Allah itu mendengar, berarti kita harus meyakini mustahil Allah tidak mendengar. Maka mustahil menurut akal kalau Allah tidak mendengar dengan gambaran. Nih gambaran nih, Allah tidak mendengar. Sama sekali Allah tidak mendengar seperti patung. Ini mustahil. Kan yang namanya patung kan mau diomelin mau dijebuk-jebukin patung. Kemudian pendengaran Allah diawali dan diakhiri dengan tuli. Ini mustahil. Pan kita mah manusia ya. Kalau umur panjang, umur 60, 70 dicabut. Pendengaran udah enggak stabil, budek. Emang harus dicabut ku Gusti Allah. Dicabut. Kemudian pendengaran Allah tidak istimror, tidak terus menerus, dalam arti mendengarnya Allah sewaktu-waktu atau kadang mendengar kadang tidak. Nah ini mustahil. Kemudian pendengaran Allah tidak mukhalafah dengan makhluk. Ini mustahil, dalam arti mendengarnya Allah sama dengan makhluk. Berarti kalau Allah mendengar sama dengan makhluk, berarti ada awalnya, ada akhir. Ini mustahil. Kemudian pendengaran Allah terbatas kepada sebagian makhluk atau hanya pada suara saja. Kan yang namanya suara, warna, menurut itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, warna juga terdengar oleh Allah. Nah, gambaran di atas tadi mana sama sekali Allah tidak mendengar seperti patung. Pendengaran Allah ada awalnya. Pendengaran Allah diawali dan diakhiri dengan tuli. Pendengaran Allah tidak terus menerus, maka itu adalah gambaran mustahil adanya pada zat Allah. Dalil sifat sama, kita meyakini bahwa Allah itu tersifati oleh sifat sama. Meyakini bahwa Allah itu tersifati oleh sifat mendengar. Apa dalilnya?
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syu'ara ayat 11. Wa huwas samiul basir. Wa huwa, dan adapun Allah as-sami'u itu zat yang maha mendengar, al-basiru zat yang maha melihat. Itu dalam Al-Quran. Nah, setelah kita membahas daripada sifat sama dan yang mustahilnya, bagaimana nih pandangan hukum syara terhadap adanya sifat sama di Allah. Jadi hukum syara yang mengatur adalah Allah dan Rasulnya. Allah mewajibkan kepada seluruh mukallaf, kepada orang yang baligh dan berakal, harus memakrifatkan, harus meyakini, harus membenarkan adanya sifat sama di Allah. Ini wajib. Jadi mewajibkan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut hukum syara yang menetapkan itu adalah Allah. Mewajibkan kepada orang-orang mukallaf bahwa Allah tersifati oleh sifat sama, artinya Allah itu mendengar. Nah, ketika orang mukallaf, ketika seseorang meyakini akan adanya sifat sama di Allah, maka akan diberi garansi, akan diberi jaminan imannya sah, bahkan akan diberi pahala. Bagaimana kalau ada orang yang tidak meyakini bahwa Allah itu mendengar? Maka imannya tidak sah. Berarti kalau imannya tidak sah itu dikhawatirkan. Nah, disinilah pentingnya belajar tauhid. Imannya tidak sah, bahkan akan disiksa kalau tidak memakrifatkan, kalau tidak meyakini. Asyari'u, Allah dan Rasul memberi petunjuk atas penetapan hukum akal akan adanya sifat sama di Allah dengan dalil sebagaimana ayat di atas. Tuh, dalam Al-Quran Allah memberi petunjuk, wa huwas samiul basir. Adapun Allah itu zat yang maha mendengar, yang maha melihat. Syara Allah dan Rasulnya menganjurkan kepada seluruh mukmin agar dapat merasakan sifat samanya di Allah. Tuh, kita belajar tauhid ya, tadilah membahas sifat sama, artinya Allah itu mendengar. Wajib menurut akal Allah mendengar, mustahil Allah tidak mendengar. Sampai menjadi keyakinan di hati bahwa Allah itu mendengar. Nah, syarak menganjurkan kepada seluruh mukmin agar dapat merasakan sifat sama di Allah dalam hati dan jiwa masing-masing. Berada di mana saja kita, itu terdengar, terlihat oleh Allah, sehingga jiwanya selalu merasa didengar oleh Allah. Jadi omongan baik jelek
keras ataupun pelan, itu terdengar oleh Allah. Nah, kalau orang sudah mempunyai perasaan demikian, imannya berarti mencapai iman ilmu yakin. Sebab merasa diri didengar, dilihat oleh Allah. Jadi imannya mencapai kepada iman ilmu yakin, karena jiwanya akan selalu merasa malu untuk berbuat maksiat dan akan khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Sebab merasa dipantau terus, dilihat, didengar oleh Allah. Nah, dari makom inilah mulai menginjak kepada makom kewalian. Jadi tauhidnya dulu mantepin. Dalam subuh ini kita membahas daripada sifat sama, harus menjadi keyakinan bahwa Allah itu tersifati oleh sifat sama, artinya Allah itu mendengar. Mustahil Allah itu tuli. Nah, dalilnya Allah tersifati oleh sifat sama, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa huwa sami'ul basir. Allah itu zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.